Angle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Citra Septiani Putri Effendi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, mari menundukkan kepala dan memejamkan mata sejenak. Lantunkan doa untuk mereka yang meninggal akibat kerusuhan yang salah penanganan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 usai laga Arema berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Lebih dari 100 nyawa hilang karena tragedi ini. Pertandingan kandang tanpa kehadiran supporter lawan yang berakhir kalah jadi pemicu pertama tragedi. Janji klub supporter untuk nihil insiden apalagi kerusuhan kosong saja akhirnya. Namun, gas air mata yang digunakan polisi untuk menghalau kerusuhan adalah hal terfatal yang menjadikan tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia bahkan dunia ini terjadi. Kabar duka dari tanah air mengguncang dunia. Duka mendalam dunia menguar, khususnya komunitas persepak bolaan. Setelah kerusuhan pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022, tercatat sebanyak 132 orang meninggal dunia, 596 orang luka ringan dan sedang, serta 26 lainnya luka berat. Kerusuhan juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas Stadion Kanjuruhan. Sebanyak puluhan kendaraan milik kepolisian dirusak dan dibakar oleh massa yang kalap. Kerusuhan terjadi seusai Persebaya mengandaskan harapan Arema FC dengan skor 3-2. Kemenangan Persebaya ialah sejarah manis bagi tim tamu. Untuk kali pertama Persebaya menang atas tim Singoedan di Stadion Kanjuruhan setelah penantian 23 tahun. Kemenangan ini tanpa dihadiri oleh pendukung Persebaya. Kontan saja pendukung Arema meradang. Kekalahan tim kesayangannya terlebih di kandang sendiri sungguh menyakitkan. Sejumlah supporter meluapkan kekecewaan dengan turun ke lapangan. Jumlah penonton yang turun ke lapangan semakin banyak. Aparat kepolisian yang dibantu TNI kewalahan membendung penonton yang turun ke lapangan. Karena gagal menghalau penonton yang nekat ke lapangan, aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk mengendalikan keadaan. Namun, langkah petugas kepolisian yang mengeluarkan jurus pamungkas gas air mata membuat suasana tidak kondusif alias kacau. Penonton berhamburan keluar stadion. Mereka berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri keluar dari stadion yang diresmikan pada 2004 lalu. Celakanya, jumlah penonton sebanyak 42.000 yang melebihi kapasitas stadion yang seharusnya hanya 38.000 orang membuat aliran penonton keluar tersumbat. Akhirnya mereka terjepit, terinjak-injak dan kehabisan napas sehingga meregang nyawa. Tragedi mematikan sekaligus memalukan ini menunjukkan buruknya pengelolaan persepak bolaan nasional, terutama manajemen pertandingan. Antusiasme penonton yang ingin menikmati sajian tim kesayangannya di lapangan hijau tak pernah padam. Hal itu sebenarnya modal sosial yang sangat berharga untuk pengembangan persepak bolaan nasional. Dari tragedi Kanjuruhan terungkap fakta-fakta pengabaian akuntabilitas pertandingan, seperti jumlah penonton yang melebihi kapasitas, waktu pertandingan yang tidak sesuai arahan pihak kepolisian, penggunaan gas air mata yang tidak sesuai standar keamanan FIFA, dan kekerasan aparat baik oleh polisi maupun TNI. Sungguh tepat apabila Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menginvestigasi secara tuntas tragedi Kanjuruhan. Investigasi yang tidak perlu berlama-lama bekerja, pasalnya sudah terang benderang siapa saja yang bekerja tidak sesuai prosedur. Semua pihak yang bersalah mesti dibawa ke ranah hukum. Tragedi Kanjuruhan ialah kerusuhan terburuk persepak bolaan dunia setelah kerusuhan di Stadion Nasional, tepatnya di Estadio Nacional 5 Peru, saat Liga Peru versus Argentina pada 1964 yang menewaskan 326 orang. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka
Ditetapkan saat ini 6 tersangka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kamis malam menemukan penetapan 6 tersangka dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Keenam tersangka itu terdiri dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadianto Lita yang terbukti tidak melakukan verifikasi terhadap kelayakan stadion. Lalu Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris yang juga terbukti tidak menyiapkan rencana darurat dan menjual tiket melebihi kapasitas. Kemudian Security Officer Suko Sutrisno yang memerintahkan steward atau penjaga gerbang untuk meninggalkan stadion. 3 tersangka lain dari unsur kepolisian yaitu Kabak Operasional Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, kemudian Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jatim, AKP Kasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Ketiganya disinyalir memberi perintah untuk menembakkan gas air mata ke arah stadion. Ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat. Selain menetapkan 6 tersangka, Polri juga melakukan pemeriksaan internal pada 31 personil. 20 personil diantaranya terbukti melanggar etik termasuk Kapolres Malang AKBP Firly Hidayat beserta 3 personil yang memerintahkan 11 anggotanya menembakkan gas air mata di dalam stadion. Tim Liputan News melaporkan. Investigasi dan evaluasi pertandingan secara menyeluruh menjadi momentum bersih-bersih benalu persepak bolaan nasional. Sepak bola jangan menjadi kuburan massal. Sepak bola ialah olahraga rakyat, harus menggembirakan, membahagiakan, dan bagian dari kohesi sosial masyarakat. Namun demikian, nyawa manusia harus tetap berada di atas sepak bola. Pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Citra Septiani Putri Effendi, mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.